assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kayaknya sudah siang ya, semakin siang semangatnya makin menurun ini. Jadi Ustazah ulang lagi tanya salamnya, nanti boleh lebih semangat ya. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya semangat meskipun siang, tapi kita tetap semangatnya semangat pagi. Jadi Ustazah akan ucapkan selamat pagi atau semangat pagi kan? Karena jawabnya pagi luar biasa Allah. Bisa ya? Kita coba biar semangat. Kayaknya nih pada mengantuk ya, mungkin karena sudah makan siang, jadi sudah mulai mengantuk ya. Jadi Ustazah ulang lagi sekali boleh ya? Semangat pagi. Pagi luar biasa Allahu Akbar. Semoga semangatnya tetap pagi meskipun sudah siang. Kayak gitu ya, karena kita anak-anak muda ya. Nah, karena masih muda semuanya kan di sini, atau ada yang sudah usia kepala 3, kepala 4. Maksudnya kepala 3, kepalanya 3 ya. Maksudnya di atas anak-anak muda, berarti sudah orang tua. Maksudnya jadi kayak duduk sedikit sudah nggak bisa lama-lama karena kemudian belakang sudah sakit kan, di sini tidak ada insya Allah ya. Jadi harus tetap semangat. Oke kakak-kakak, ini pertemuan kita yang kedua. Sebagaimana yang pertemuan pertama Ibu sudah sampaikan, Prof. sudah sampaikan bahwasanya kita akan masuk ke pembelajaran kimia ya. Nah, untuk pertemuannya seperti biasa, sebelum kemudian kita memulai sesuatu agar kita dimudahkan sampai akhir ya, supaya dilancarkan, maka kita harus apa? Berdoa. Oke. Untuk berdoa, Ustazah minta tolong Kak Nabila ya untuk memimpin doa. Silakan Kak Nabila. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan perberikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga yang dua tadi maka kita dimudahkan sampai akhir dan juga kakak dimudahkan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Oke, kita hari ini masuk ke pembelajaran kimia ya, sebagaimana slide ya. Jadi di pembelajaran kimia sebenarnya bukan sesuatu yang baru nih untuk kakak-kakak, karena kakak di sini semuanya sudah lulus SMP pasti ya. Tuh ada yang masuk di kelas 1 SMA tapi belum lulus SMP. Sudah ya? Lulus ya? Lulus. Jadi karena sudah lulus berarti materi-materi yang sudah dipelajari di SMP dulu di kelas 7, 8, 9 itu sudah pernah kakak pelajari berarti ya. Termasuk juga satu materi pelajaran yang berkaitan dengan kimia sebenarnya. Apa itu coba? Ada yang bisa tebak materi apa? Kalau yang bisa tebak bisa naik haji. Yang bisa tebak apa coba? Apa? Hah? Perubahan zat. Oh, itu materinya. Ibu kan, Ustazah kan nanyanya mata pelajaran apa? Pelajaran apa? IPA ya, betul sekali. Jadi mata pelajaran IPA di dalamnya ada perubahan zat. Oke, jadi materi pelajaran yang pernah kita pelajari di SMP yang kemudian berkaitan dengan kimia adalah mata pelajaran IPA. Nah, tadi kakak Cindy sudah bilang tuh pelajarannya adalah pelajaran apa? Perubahan zat ya. Oh iya, Ibu agak lupa lagi nih. Kayaknya ada yang tidak hadir ya. Tempat duduknya kayaknya ada banyak yang kosong. Ibu sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya untuk kelasnya hari ini. Siapa yang tidak hadir ya, boleh nanti disampaikan. Oke. Kakak Nabila hadir ya. Kakak Ayah hadir. Kakak Farah hadir ya. Terus Kakak Jihan, Kakak Nafisa Hadir. Kakak Mia, Hadir. Kakak Cindy, Kakak Fadila, Hadir. Kakak Dabrina ada? Nggak ada. Kenapa sakit ya? Terus Kakak siapa yang Ustazah belum sebut? Siapa? Aura. Namanya berarti Aura Lutfi Mufidah.
Oke, kakak Aura, iya berarti siapa lagi yang tidak hadir yang ibu belum sebutkan? Di sini ada dua ini ya. Kayaknya ada Mas Zaya di mana? Izin. Oh, izin ya. Berarti yang izin kakak Mas Zaya sama tadi kakak siapa? Sabrina yang sakit ya. Sabrina atau Sabrina? Sabrina yang sakit. Oke. Oke, berarti ada dua orang yang sakit. Semoga kita doakan apa? Semoga cepat sehat supaya nanti bisa hadir juga di pembelajaran ya. Amin. Oke. Tadi di awal Ustazah sudah bilang kalau ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran di materi pelajaran IPA sebelumnya ya. Di pelajaran IPA di mana materinya salah satunya yang Kak Cindy tadi bilang adalah perubahan zat. Nah, sekarang Ustazah mau nanya lagi nih, perubahan zatnya maksudnya seperti apa? Ada yang bisa sampaikan? Ada? Jadi kalau yang menjawab nih tadi naik haji ya, sekarang kemana? Naik umroh sama ya, berarti nanti baru ke Korea. oh ke Korea, kita yang menjawab ke Korea, ke Mesir. Ya sudah Korea dan Mesir, berarti 2 orang. Ada perubahan zat itu berkaitan dengan apa kak? Oh iya, contohnya dari cair ke beku. Itu perubahan zat ya dari cair ke beku. Ada lagi yang lain? Panas ke dingin. Panas ke dingin itu suhu. Oke, berarti kalau misalnya kita bahas perubahan tadi, itu perubahan itu bisa dikategorikan menjadi 2 jenis perubahannya. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Siapa yang mau kasih contoh perubahan fisika? Ayo. Tadi kalau kakak, siapa tadi kakak? Farah contohkan itu apa? Perubahan apa? Fisika, kimia, ayo. Fisika. Berarti kalau yang kimia apa ya? Kan kita belajar kimia ya. Harusnya tahu apa kira-kira kalau kimia. Kertas. Kertas kenapa? Dimakan. Kirain dimakan. Kertas dimakan. Tapi kalau kertas dibakar terus ngapain? Jadi aku nggak bisa kembali lagi. Ya, betul sekali. Jadi perubahan yang kemudian nanti tidak bisa kembali lagi dari kertas yang kemudian bentuknya utuh. Dari kertas mana kertas? Nah, ini kalau dibakar, terus bakar kayak gitu ya. Jadi kalau dibakar, kertas ini akan jadi abu. Yang kemudian abu itu tidak bisa disulap lagi dari kertas. Beda sama yang tadi apa? Perubahan fisika. Kalau perubahan fisika air, dia apa? Membeku. Kemudian dia akan jadi es batu. Tapi nanti kalau es batunya mencair, dia akan jadi apa? Air lagi kan? Berarti dia tidak berubah sifat komposisi penyusunnya. Dia tetap air yang kemudian nanti bisa berubah lagi. Berarti secara fisik saja berubah. Beda dengan perubahan secara kimia. Kalau perubahan kimia berarti yang berubah tidak hanya fisik, tapi susunan strukturnya, kemudian bentuknya semuanya itu berubah. Sehingga yang terjadi akhirnya adalah kita tidak bisa mengubahnya kembali lagi. Bisa kalau nasi itu ya sudah basi. Kira-kira nasi basi itu bisa kembali jadi nasi yang bisa enak lagi karena nasi basi. Enggak ya? Saya akan basi kemudian bisa nasi dibikin kerupuk yang lainnya. Tapi kan maksudnya dia kalau sudah basi dia nggak bisa kembali lagi seperti itu. Nah itu contoh-contoh sebenarnya yang dekat dengan kehidupan kita yang kemudian berkaitan dengan ilmu kimia. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas kimia berarti sesuatu yang tidak asing sebenarnya ya untuk kita pelajari sebenarnya kan. Nah untuk menambah semangat tadi kalau ibu sudah sampaikan atau Ustazah sudah sampaikan di depan untuk semangatnya tetap pagi, maka sekarang Ustazah mau cek dulu nih kira-kira dari gambar di depan. Ada gambar di depan? Nah sini nih kira-kira kondisi kakak-kakak hari ini kalau digambarkan dengan gambar-gambar ini posisinya di mana? Oke, di sini ada barcode ya, boleh kakak-kakak scan atau ada yang langsung mau sampaikan? Gak mau scan, Ustazah saya mau langsung aja. Coba, ada? Kondisinya bagaimana kira-kira? Apa itu? Kan Ustazah nggak bisa ini ya. Oh dia menunjukkan ekspresi yang sama seperti ini. Tidak. Oh tidak. Ada? Sudah ya? Ada yang sudah scan? Sudah pilih? Oke, supaya Ustazah juga bisa kelihatan. Ustazah hari ini sangat excited karena mau bertemu dengan kakak-kakak semuanya. Jadi Ustazah mau pilih yang excited. Nah, sini nih kakak-kakak kalau pilih akan muncul tuh. Apa di situ tulisannya? Aku merasa excited bagus gunakan energi ini untuk belajar. Nah, kalau excited justru bagus. Berarti harus dimanfaatkan energinya untuk belajar. Tapi tadi ada yang bilang bosan ya. Tadi kan nggak bilang, tapi ekspresinya tuh menunjukkan bosan atau capek. Nah, sekarang coba kita lihat ya salah satunya. Kita pilih apa nih? Bosan, capek? Coba. Yang apa?
Capek, coba capek ya. Nah, di sini ada kata-kata motivasinya untuk orang yang capek. Kamu merasa capek dan khawatir, kita akan belajar dengan santai. Iya, jadi kalau capek, tenang guys, ini kita akan belajar santai, jadi tidak akan membangun pikiran. Kita akan santai. Nah, kalau begitu berarti harus relax ya untuk belajar. Maka sekarang berdiri dulu. Kita punya waktu untuk merilekskan pikiran kita di siang hari ini. Ya, meskipun mungkin ada yang sudah makan, ada yang belum makan, mungkin masih lapar. Jadi kita meregangkan badannya dulu. Boleh masing-masing berekspresi, mau goyang-goyangkan badan, mau apa namanya? Bilang bunyikan jari, apa namanya? Bunyi-bunyikan ya. Atau dibunyikan jari, atau kemudian ada temannya mau pijat dulu nih kayaknya ya. Karena sudah capek harian duduk dari pagi tadi ya, boleh silakan nih renggang-renggangkan dulu. Kalau sudah berarti selanjutnya apa? Duduk dan kemudian berarti siap lagi untuk belajar. Oke, kita tepuk tangan dulu supaya tidak capek dan bosan. Bisa ya? Kita lanjut boleh? Oke, tadi ibu sudah bilang, sudah bilang kita belajar apa? Kimia. Nah, apa sih yang kemudian kita bahas hari ini? Jadi yang kita belajar hari ini adalah kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Tadi kan sudah ada di awal ya tentang hakikat ilmu kimia, atau kemudian kita sudah mengaitkan tentang pembelajaran di SMA. Maka yang akan kita belajar hari ini kita akan berkenalan dengan kimia. Saya di sini tulisnya yuk berkenalan dengan kimia. Nah, apa sih yang kemudian akan kita bahas kurang lebih dalam pertemuan hari ini yang ada di dalam hakikat ilmu kimia? Akan bahas tentang apa kurang lebih? Apa itu kimia? Apa sih yang kemudian dibahas di dalam kimia? Kalau tadi contoh-contohnya sudah ada, nah kita akan bahas nih di sini di hakikat ilmu kimia. Terus apa lagi Kak? Boleh di sini dibaca. Apa kimia itu sesuatu yang berbahaya? Ya, apakah kimia itu sesuatu yang berbahaya? Pernah terpikirkan nggak sih? Nah, Kayak pernah dengar cerita itu kan? Pernah terjadi bom di Jepang, bom atom. Atom itu kan sesuatu yang buatan dengan kimia. Jadi kayak kalau bahas kimia itu akan berkaitan dengan apa? Bom. Nanti kalau kamu belajar kimia nanti kamu bisa orang gitu ya. Padahal bisa jadi tidak semua hal yang berkaitan dengan kimia itu adalah sesuatu yang berbahaya. iya. Nah, menurut kakak kimia berbahaya nggak sih? Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ya, kan bisa jadi ada, tapi tidak semua juga berbahaya. Jadi kalau kakak bisa sama-sama coba tarik nafas, buang nafasnya. Nah, yang tadi kita hidup itu adalah salah satu unsur kimia. Apa coba? Oksigen. Nah, itu berbahaya nggak? Tidak. Kalau kita nggak nafas, kita nggak tarik nafas, tadi berarti apa yang terjadi? Enggak. Berarti oksigen itu bukan sesuatu yang berbahaya. Nah, itu berkaitan dengan ilmu kimia atau unsur kimia. Jadi kalau kita belajar kimia banyak sebenarnya yang akan kita bahas. Terus apa lagi? Apakah kimia ini berkaitan dengan kehidupan kita? Jadi kita akan bahas tuh ruang lingkup atau cakupan ilmu kimia yang kemudian peranannya terkait dengan kehidupan kita. Karena apa? Di sini ternyata ada nih, kalau kalian di situ ada tanda seru. Kenapa? Mengapa kimia itu biasanya dianggap sesuatu yang jauh dari kehidupan dan dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya? Karena itu kebanyakan orang yang tadi ya di awal tidak kenal dengan kimia akan memandang bahwa kimia itu sesuatu yang jauh ya. Karena kalau belajar kimia itu nanti akan ada rumus atom apa lagi. Oh, nanti kita akan belajar kayaknya ada elektron, kita akan bahas rumus terus reaksi apa itu kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bahas tentang kimia bisa banyak hal yang kemudian berkaitan dengan kimia. Ada yang mau kasih contoh kaitannya? Ada? Bisa? Satu orang? Oke, tadi kita sudah pergi kemana saja? Korea sudah, Mesir sudah, haji umroh sudah. Siapa lagi mau pergi jalan-jalan? Kemana? Silakan. Hah? Wih, Belanda guys, dia mau ketemu apa namanya orang-orang Belanda. Apa berarti? Berarti harus jawab kan? Sudah nanti kita doakan supaya berangkat ke Belanda. Apa coba? Peranannya satu aja. Peranan ilmu kimia ini berkaitan dengan kehidupan. Bisa nggak? Oh belum ya, karena kan ustazah kita kan baru mau belajar. Karena katanya saya kan belum tahu. Kalau itu nanti kita belajar ya, harus belajar dari sebentar. Bisa ya, berarti kita lanjut ya. Ini kurang lebih adalah pembahasan kita hari ini. Semangat ya? Masih. Ustazah saja semangat untuk kalian udah. Harusnya tuh energi. Kalau kita bahas tentang kimia kan juga ada apa namanya bahas tentang energi ya. Semoga karena atmosfer di sini atmosfernya semangat, jadi kalian juga ikutan semangat ya. Jadi harus semangat meskipun sudah siang seperti itu. Nah, untuk memulai dan melihat tadi kan Ustazah sudah nanya ya. Ada yang tahu
semuanya, nggak cuma kakak Farah saja ya, tapi kemudian semuanya. Maka di sini ada asesmen awal. Jadi asesmen awal ini tujuannya untuk melihat kemampuan awal kakak-kakak ya, atau pemahaman atau apa sih yang kemudian kakak sudah ketahui tentang kimia. Jadi di sini akan dibahas tentang apa sih ilmu kimia itu yang kakak ketahui, dan juga coba kakak identifikasi atau kemudian cari ya, atau kemudian mikirlah ya, kira-kira yang kehidupan saya ada nggak sih contoh ilmu kimia yang kemudian berkaitan dengan kehidupan saya ya. Sekarang Ustazah akan bagikan sticky notes dan silakan kalian tuliskan di sini hasil apa namanya hasilnya ya. Ada yang punya pena lebih boleh dipinjamkan ke temannya, ada yang nggak bawa pena, kayak penanya hilang gitu. Ya. Oke, silakan ditulis waktu kalian tidak lama-lama, 2 menit ya untuk menulis. Harus cuma singkat saja kan, 2 menit ya, bos bisa ya. Bisa silakan dikerjakan. Iya boleh dikerjakan ya untuk penanya yang masih kurang pena, yang belum ada pena maksudnya. Ada kan semua. Tidak boleh dikerjakan kan, yang ada pena boleh dikerjakan. Sudah ya. Oke, waktunya 2 menit ya, jadi jangan lama-lama. Tulis aja yang bisa kan, ini namanya asesmen awal. Kalau belum ada yang tahu ya nggak apa-apa, berarti saya belum belajar kan, jadi saya belum tahu. Lo tulis aja yang kemudian terpikirkan ya. Sudah, yang sudah boleh kumpul ya. Sudah? Ya sudah, kamu sudah udah. Dan, oke sudah, kita kumpulkan semuanya. Oke, ini, sudah yuk, waktunya habis. Oke, di sini Ustazah sudah dapat hasil asesmen awalnya. Ternyata dari hasil asesmen, di sini ya, masya Allah, ini jangan bisa dilihat ternyata. Di sini hasil asesmennya masih banyak yang kosong, ya. Artinya masih belum banyak yang belajar, masih banyak yang belum bisa menjawab. Nah, ada juga sebenarnya yang sudah bisa, ada yang sudah bersih, ya. Di sini ada ilmu terkait dengan kedokteran, yang mungkin itu contoh ya, jadi penanganan lagi. Nah, maka karena belum banyak yang bisa, berarti memang tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui dari pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa ya? Insya Allah ini kayaknya nanti bakal menjawab, tapi tidak apa-apa. Oke, kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian akan kita pelajari hari ini terkait dengan ilmu kimia? Maka tadi ya di awal Ustazah sudah sempat singgung, kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia atau apa saja sih yang berkaitan dengan ilmu kimia. Kemudian yang kedua adalah apa? Bisa bantu Ustazah untuk membaca. Oke, jadi mengidentifikasi dan berikan contoh ya terkait dengan peranan ilmu kimia. Terus yang terakhir, dijelaskan cakupan ruang lingkup ilmu kimia dan kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran kurang lebih yang kemudian diharapkan setelah kakak-kakak mengikuti pembelajaran hari ini. Maka diharapkan yang pertama kakak mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia. Yang kedua, bisa mengidentifikasi dan memberikan contoh peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Yang ketiga, kakak bisa menjelaskan cakupan atau ruang lingkup ilmu kimia dan kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Oke, untuk kemudian pembelajaran kita, Ustazah harapkan nanti kakak-kakak kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif ya, dan juga insya Allah nanti setelah ini akan ada kita diskusi ya dalam kelompok, sehingga nanti Ustazah juga harapkan kakak-kakak bisa fokus sampai akhir. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, di awal Ustazah sudah sampaikan terkait dengan ilmu kimia itu adalah sesuatu yang bisa jadi dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, maka di sini kakak pernah lihat produk-produk
Ya, Baygon. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Makeup. Nah, makeup ini bisa berkaitan juga dengan skincare. Siapa di sini yang nggak pakai skincare? Pasti pakai ya. Ini sunscreen atau bedak itu juga kan berkaitan dengan skincare atau kemudian makeup ya. Nah, itu pasti yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi perempuan yang kalau kemana-mana kayaknya tuh nggak bisa tuh kalau nggak ada pakai bedak, lipstick atau apapun itu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Kemudian ini apa? Obat. Siapa di sini yang kalau sakit minum obat? Saya. Nah, obat itu juga adalah salah satu contoh dari apa? Iya, produk-produk yang bisa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini apa yang terakhir? Buah dan makanan yang lainnya. Siapa di sini yang pernah makan makanan yang ada di sini? Banyak ya. Kemudian sudah pernah kasih makan telur dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan gambar ini, kira-kira sudah mau nanya lagi, apa kaitannya materi ini atau gambar ini dengan materi kita hari ini atau dengan ilmu kimia itu sendiri? Apa coba? Ada yang bisa kasih pendapat? Apa kaitannya? Coba yang paling ujung kiri kanan yang Ustazah. Kira-kira apa kaitannya? Jadi apa namanya lagi? Ini apa? Berkaitan dengan apa? Ada? Iya, berkaitan kesehatan. Tahu nih banget kesehatan. Maksudnya, kira-kira apa nih kaitannya dengan pembelajaran kimia kita? Kok tiba-tiba contohnya ini? Mengandung pengawet, apa ya pengawet ini? Makanan apa? Pembersih ya? Nah, bisa jadi. Ada lagi yang lain? Merkuri itu siapa yang pakai merkuri? Kalau misalnya kita bilang tadi ya penggunaan bahan-bahan kimia bisa jadi ada yang menyalahgunakan ya, misalnya skincare ya, kemudian menggunakan harusnya itu kan bukan menggunakan hal-hal yang dilarang ya, salah satunya tadi disebutkan merkuri yang kemudian bisa merusak kulit. Nah itu salah satu kalau dia nggak belajar kimia itu nanti dia akan apa? Menggunakan zat-zat kimia sesuai dengan tempatnya begitu ya. Nah kemudian ini semua pasti adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Dan tadi ada yang bilang ini apa kesehatan dan lain-lain. Nah ternyata kalau kita lihat tadi Kak Nafisa bilang apa ini berkaitan dengan apa? Pengawet ya. Nah itu adalah bagian dari yang kemudian dipelajari dalam kimia. Artinya ini semua adalah apa yang kemudian ada di dalam ilmu kimia seperti itu. Nah maka untuk kemudian melihat lebih jauh ya contoh itu, kakak silakan menuliskan pertanyaan yang kemudian berkaitan dengan gambar. Artinya kakak silakan menuliskan. Nanti kalau sudah kita tempelkan di sebelah sana saja. Tempelkan ya. Boleh dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kakak-kakak melihat gambar ini. Misal kayak tadi ya. Oh ini kayaknya ini bahas tentang kesehatan, ini kayak kimia bagi kaitannya dengan apa namanya kecantikan dan lain-lain ya. Boleh ditulis. Atau supaya memudahkan lagi, di sini Ustazah juga sudah siapkan contoh yang lain. Ini sebenarnya pesannya sini yang beda, tapi isinya lebih luar biasa lagi. Isinya apa? Ada yang tahu? Bukan kincing nih gula, nanti kita jadi ada dua contoh. Ini siapa yang belum pernah lihat garam? Yang pernah rasa garam? Kayaknya bikin selalu manis ya. Jadi apa rasanya garam? Asin. Kemudian rasanya gula? Manis. Coba kakak lihat, perhatikan garam dan gula sama nggak? Beda. Sama nggak? Pernah lihat garam? Gula sama? Garam gula beda. Beda. Boleh dirasa dulu. Ini gula, ya. Apa kira-kira? Ini garam. Mau lihat? Ini garam. Nah, apa kira-kira yang beda atau sama? Coba lihat. Beda. Oke. Beda. Kakak, garam. Beda. Garam dan gula ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Oke, sekarang sudah melanjut. Apa yang membuat dia beda dan apa yang membuat dia sama? Rasa. Rasanya apa? Manis. Oke, ada yang manis, ada yang asin. Terus apa lagi yang membuat dia teksturnya? Ada yang kalau gula itu lebih besar ya, bentuknya atau strukturnya. Sedangkan kalau garam bisa lebih halus. Nah, kemudian selain yang membedakan dia juga nyalakan nggak sih? Ada yang sama nggak sih? Sama-sama bentuknya apa? Bisa
kristal seperti itu, tapi kok rasanya bisa jadi beda? Apa yang membuat garam dan gula rasanya beda? Apa coba? Nah, silakan tulis di situ. Ya, langsung ditulis di pertanyaannya di dalam sticky note. Kira-kira pertanyaan yang muncul berkaitan dengan yang sudah contohkan. Apapun itu boleh ditempel langsung yang sudah, boleh ditempel di samping kirinya saja. Pertanyaan apa saja bebas yang kemudian kalian terpikirkan ketika kemudian kita membahas tentang gula dan garam atau terkait dengan produk-produk kimia, kayak gitu ya, produk-produk yang berada di berkaitan dengan kimia. Langsung ditempel di sana ya, silakan. Sudah? Tempel, ini baru satu orang. Yuk, segera ditempel. Nah, ada ini, ini tempel. Yuk, segera ditempel. Yang paling cepat, yang paling lama nanti dapat doa nanti. Sini di pertanyaan kan, terkait pertanyaan yang muncul ketika tadi contoh yang kita kenapa sih garam dan gula itu bentuknya kan sama-sama kristal, warnanya sama-sama, tapi kok bisa rasanya beda? Kira-kira muncul pertanyaan apa? Atau tadi terkait dengan contoh produk ini, nah maka kita lihat produk ini juga adalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih kaitan produk-produk ini dengan kimia? Itu yang pertanyaan apa yang muncul ketika kali ini? Bikin aja pertanyaan lain dan nggak ada yang salah, nggak ada ini bikin apapun itu yang kita pikirkan. Jadi misalnya pertanyaannya punya jawaban. Boleh ditanya di sini Kak? Iya, katanya biar beda tujuan. Sekarang sudah jelas banyak. Ayo segera, kalau belum tahu juga terus yang bisa ditanya ini aja. Saya tahu sekarang sebelah sana. Oke. Jadi tempel. Ya. Sekarang berarti tugas yang sana untuk melihat tempelannya kalian yang berisi pertanyaan. Berarti menunjukkan di sini banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kemudian kita lihat apa contoh-contoh peranan ilmu kimia di kehidupan sehari-hari. Berarti kalau kita lihat ternyata ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di sini, kalian juga banyak yang kemudian juga belum tahu tentang hakikat ilmu kimia. Kemudian juga terkait dengan ruang lingkup ilmu kimia. Nah makanya nanti insya Allah setelah ini Ustazah akan kelompokkan kalian dan juga akan membentuk sebuah kelompok untuk kalian diskusi untuk mencari tahu ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tempelkan tadi ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang Ustazah mau lihat dulu absennya. Kemarin Ustazah sudah sampaikan ya berdasarkan form yang Ustazah bagikan di asesmen diagnostik awal ya, dia ada tentang gaya belajar, nanti saya akan belajar. Ustazah juga lihat tadi dari hasil asesmennya kalian di awal, maka akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya kalian. Nah maka di sini kelompok di sebelah kanannya Ustazah akan kemudian dikelompokkan ada kakak Fadila, kakak Cindy dan kakak Ahmad. Kemudian selanjutnya ada kelompok yang kakak Nabila ya. Kakak Nabila itu ada kakak Ayah, kemudian kakak Jihan, kemudian untuk kelompok 1 nanti ada kakak Farah, kakak Rara, kemudian kakak Nafisa dan kakak Nia ya. Jadi yang namanya disebutkan tadi bisa duduk satu kelompok. Kakak siapa namanya? Farah kembali ke kelompok, berarti kelompok 1. Oke. Nah, kita akan lakukan apa? Kita akan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kalian buat, dan nanti di sini sesuai dengan kelompok yang kita juga sudah siapkan KPD ya, atau lembar kerjanya kalian. Nah, di sini setiap kelompok akan diberikan pertanyaan yang berbeda-beda, dan juga setiap kelompok akan menjawab dan mempresentasikan hasil kerjaannya di depan ya. Nah di sini kita lihat untuk kelompok yang pertama akan membahas tentang definisi dan contoh dari ilmu kimia. Kelompok yang kedua akan membahas tentang peta konsep atau mind mapping ya, nanti buat mind mapping terkait hakikat dan ruang lingkup ilmu kimia serta analisis kaitan ilmu kimia dengan bidang lainnya. Nah kemudian kelompok yang terakhir, kelompok C, akan membuat atau mendeskripsikan tentang hakikat dan ruang lingkup ilmu kimia, kaitan ilmu kimia dengan bidang lainnya serta peran ilmu kimia dalam kehidupan dan tantangan global. Jadi kelompok 3
itu akan membuat deskripsi, kelompok 2 itu akan membuat metric, dan kelompok 1 juga akan membuat deskripsi dari definisi tadi ya. Bisa sampai sini? Sudah lihat LKPD-nya? Boleh dibuka dulu LKPD-nya, kemudian kakak-kakak silakan tadi ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, silakan dikerjakan. Nah, untuk nanti karena kita mau presentasi, maka Ustazah sudah siapkan kertas yang untuk kalian jadikan sebagai media untuk nanti kalian bisa presentasi ya. Jadi di sini sudah ada juga juga kertas atau masing-masing. Silakan kelompok 1 mengerjakan ya sesuai dengan soal yang tadi sudah bagikan. Kemudian kelompok 2 ya juga mengerjakan, dan yang terakhir adalah kelompok 3 juga mengerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, Ustazah juga sudah menyiapkan di LKPD-nya ya. Silakan kalian lihat di LKPD-nya, silakan dilihat juga LKPD-nya. Di sini sudah ada sumber belajar atau bahan belajarnya kalian yang kemudian bisa kalian akses ya. Misal di situ ada website ya, boleh kalian lihat di bagian LKPD bagian depan itu ada materi ajar ya, seperti ini bentuknya. Itu ada dari berbagai macam bentuk ya, mau dari bentuknya website ya, kemudian ada dari YouTube, dan juga ada dari artikel ataupun jurnal. Silahkan kalian mencari ya informasi. Bawa handphone kan bisa langsung di scan barcode ya barcode yang ada. Kalau misalnya nggak bisa di scan di situ, bisa nanti langsung dari depan. Tapi itu insya Allah bisa barcode-nya di scan. Jadi nanti bisa dicari langsung di situ. Ada berbagai macam sumber belajar yang Ustazah sudah siapkan. Kalau masih kurang, di sini juga ada link buku untuk pembelajaran. Jadi bisa kalian juga akses di barcode ini. Ya, sama juga di sini yang tadi Ustazah sampaikan juga ada link untuk artikel dan jurnal yang bisa kalian pakai untuk menjawab atau menambah materi ajaran kalian ya. Bisa silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Boleh ya, lanjut dikerjakan. Boleh supaya gampang mungkin di atur tempat duduknya supaya nanti mudah bisa ke depan, atau kakak siapa Ahmad ya, atau di posisinya biar nanti bisa gampang dikerjakan. Masih butuh ini tadi, mau butuh sticky note? Sticky note ya dia aja tempat duduknya nanti. Jadi di sini ya, maju aja tempat duduknya diatur, gak apa-apa. Oke, kalau butuh sticky note ini ya. Oke, sudah? Ini ada sudarmannya. Silakan dikerjakan, dilanjutkan ya. Jadi LKPD-nya di sini dibuka, silakan. Lanjut ya, dikerjakan. Mana kelompok 1 itu tadi apa? Silakan dilanjutkan, dikerjakan ya. Nanti setelah itu ya. Oh ada. Yang khusus spidol warna satunya, spidolnya nanti bisa dipakai. Ini ada spidol, yang butuh spidol. Silakan. Nah, ini ada materi ajarnya juga di belakang ya, bisa dibaca. Kalau misalnya enggak ini dari itu ada materi ajarnya. Ini ada materinya juga. Bisa di-share sini ya. Oke, silakan diskusi ke kelompoknya masing-masing. Ini masih bisa dilengkapi Kak. Masih ada yang kurang, boleh dilengkapi juga ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan ini. Ya, boleh dilanjutkan ya. Boleh ini lanjutkan. Nah, ini baru 2. Sudah mengerjakan ini kalau sudah yang pertama. Kenapa kalian duduknya di bawah apa ya? Ya, ya, nah ini kakak Jihan maju di sini aja. Nah, di sini
bebas. Dia aja yang kemudian harus dari depan. Mana? Yang mana yang bisa? Oh, ada ininya. Atau setelah Jessica kan cuma lihat ada materinya kok di sini juga ada materi. Kan lihat ya. Dari aja kok bisa dilihat di sini. Ini juga ada. Materinya sudah ada di sini. Jadi bisa dibaca. Jawaban kerjain masih susah. Enggak orang susah itu kalau kerjakan sama-sama. Kalau tidak apa ya? Segera dikerjakan. Ayo sama-sama jangan satu aja kerja. Harus semuanya kerja. Ayo nanti sebentar harus presentasi yang paling kompak itu dapat 12. Nanti kalau yang kompak hari kita doakan berangkat kemana? Haji. Oh haji. Ada umroh semua. Nanti hajinya bareng-bareng. Semua dibungkus. Kita Apa? dunia. Mau apa? Nanti dipresentasikan ya, jadi harus tahu dan apa namanya yang kerja doakan. Ya, nanti kan jadi sesuai. Iya, kok ada kerja. Bisa kok. Kalau ada yang belum paham atau ada yang masih susah, dimengerti boleh ditanyakan ya. Dia terlalu jauh. Ayo biarpun sudah siang tapi semangatnya tetap harus semangat lagi. Jadi harus tetap semangat untuk menyelesaikan pembelajaran. Saya harus semangat. Ya. Oh tadi kita menyampaikan kelompok 1 nih. Kelompok 2 juga kalau ketiga. Nanti kembalikan bareng-bareng. Nah, itu selesaikan. Kita tinggal belajar aja, kalian menyesuaikan kalau bisa oh belajar aja kayak yang lain. Iya, kamu buat atau kalau belajar dari ini kayak gitu kan kita jadi dari ruang itu bisa kan bikin apa kayak nggak dijamin satu juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalian dijelasin kayak ini ruang hidupnya, oh ini ruang apa identitasnya, ini peranannya. Kalau misalnya kamu punya beda dari tapi kalau punya penting bisa kreatif. Jadi silakan buat sekreatif yang kalian mau atau sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Ini yang ini. Iya, silakan kalian kerjakan ini dulu. Ini kan belum dikerjakan ya. Boleh ditulis di mana gitu cari space buat tulis ini kan. Kalau kalian diskusi kurang lebih 40 menit ya, jadi jangan sampai waktunya terhabis terbuang tanpa kemudian menyelesaikan. Nanti setelah itu kita pakai waktu sisanya untuk presentasi. Nanti presentasinya kita undi ya, jadi bisa siapa saja yang maju pertama. Ini yang barcode-nya bisa di-scan. Dari soal yang tadi di nomor berapa? Terus yang selesaikan TML ya, sekreatif dan menarik mungkin. Harus kompak ya, nanti sebenarnya kalau maju harus kompak. Harus semuanya tahu maksudnya, jadi jangan ada yang kerjain, ada yang enggak. Bisa ya semua skenanya bisa di scan, maksudnya barcode-nya aman ya tadi. Kenapa lagi? Jawaban dikerjakan. Tapi nggak harus secanggih itu. Tapi kalau kalian cuma bisa,
Bagi apa? Ya nggak usah gitu, tulis dulu apa yang mau ditambahin. Coba diminta apa saja kak? Hanya itu ruang lingkup sama apa gitu? Belajar apa? Belajar dulu ya kak. Mungkin yang namanya ada orang sudah ini kan sudah belajar apa? Kalau itu kan boleh ditambahin yang lain. Ada. Boleh. Tapi kalau nanti masih ada tambahan, ada sama materi lain kayak ini juga ada materi ini. Saya aja masih baca. Ya, gimana kelompok 1 aman? Aman, alhamdulillah. Lanjut berarti. Warna hijau. Biru bisa dipakai birunya. Oke, waktu diskusinya tinggal 10 menit. ya kurang lebih karena kita masih mau diskusi ya. Jadi waktu diskusi 20 menit, jadi tinggal 10 menit kurang lebih untuk menggambar dan menyampaikan kerjaannya. 10 menit terakhir, nanti 20 menit kita pakai untuk diskusi dan presentasi lagi. Silakan disadarkan. Menulis, ini menjawab, menulis dan berdasarkan. Ini 20 menit lagi ya. Maksudnya 10 menit lagi, sebelum kemudian kita diskusi di 20 menit terakhir. Udah, kayaknya kelompok 1 nih sudah mulai. Oh kita ini aja ya nanti undi biar majunya bisa sih saja. Apa kak? Cari apa sih dol? Ya? Oh lagi pakai di situ kayaknya. Spidol. Ada yang punya spidol? Nggak ada. Maksudnya nggak punya spidol lagi. Spidolnya udah semua. Ayo segera. Ada waktunya berapa? 10 menit lagi ya. Jangan lama. Lama. Ayo. Oh, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Spesial selesai ya, berarti kelas kelompok 1. Ini kelompok 2. Oh, berarti kalau sudah nanti bisa menjelaskan benefitnya dulu kalau misalnya
Ini kan enak soalnya itu. Ayo cepat terus fokus lagi. Ayo Mia ngapain? Sini, perhatikan teman-temannya berjalan. Sini Kak, biar bisa semuanya perhatikan. Kita berarti yang bagi tugas TPP menjelasin. Oke. Tadi Ustazah bilang 10 menit ya, jadi abis ini langsung maju. Kenapa habis tidur? Hati ya. Oke, hati-hati. Ayo, selesaikan. Ini enggak semuanya bisa dijaga. Kayaknya ada. Oh, iya susah hijau. Udah? Dengan nama aja. Iya, bawah-bawah itu. Atas atasnya. Nah, kalau tiga juga sudah. Sudah ya, dilihat ya, boleh dipilih nanti, boleh. Kenapa ini ada yang sudah tidak satu kelompok sudah berjalan bertiga? Kenapa sudah selesai? Ya sudah siap untuk presentasi ya. Kita sudah Selesaikan. Satu kelompok dua kelompok tiga. Oke. Sudah kelompok satu, kelompok berapa yang sudah? Oh, kelompok satu udah, kelompok tiga juga udah ya. Sudah bilang. Oke, berarti kita siap dan juga kelompok dua ya. Ya, sekarang Ustazah lihat dulu. Ayo silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk ambil ini ya. Sahabat-sahabat ini harus transparan di sini depan. Jadi tidak boleh tertutupi dan ada unsur-unsur mencurigakan. Maafkan jadi itu kalau kita pertama itu yang pertama tahu ya, lihatin dulu ya. Sini. Biar bisa semua lihat. Sini berarti yang musliman, biar di belakang bisa kelihatan. Ini kan tulis boleh ambil. Oke. Kelompok satu maju ke depan ya boleh? Supaya bisa dilihat sama teman-teman hasil karya yang boleh. Ya boleh, semuanya maju. Ditunjukkan ada yang tugasnya berarti memegang dan menghubungkan pada tulisan kelasnya. Sini ya, boleh. Di sini ada lagi enggak? Oke, kakak-kakak fokus kita mendengarkan dulu presentasi dari kelompok satu. Oke, kita sebelum mereka mulai kita berikan applause dulu untuk semangat. Oke, sebelum mereka mulai kita berikan semangat. Selanjutnya silakan kita berikan waktu, kesempatan dan juga semuanya berarti fokus ke kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kimia? Ilmu kimia
mereka untuk membentuk materi yang ditemukan Ya, fokus ya, sudah mulai perhatikan. Ilmu kimia juga mempelajari tentang bagaimana materi bisa, pembahasan tentang struktur materi mencakup struktur taktika yang menyusun materi mikroskopi. Kimia juga mempelajari interaksi antara zat yang bagaimana dua atau lebih zat saling mengetahui seperti bereaksi, bergabung, mencampur, dan tarik menarik atau molekul. Juga energi yang terlibat dalam perubahan zat. Pentingnya belajar kimia adalah agar kita bisa memberikan pemahaman mendalam tentang dunia. Oke, berarti dulu Kak. Apa pentingnya belajar kimia? Agar kita apa? Bisa mendalami. Bisa apa? Mendalami. Ya, bacanya kuat berarti supaya teman-temannya dengar. Bisa kita mulai dari materi penyusun alam semesta hingga reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Contohnya seperti berikut: struktur, sifat susunan, dan perubahan materi serta interaksi antara materi dan energi yang menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan plus untuk kelompok 1. Oke, sebelum duduk di situ Ustazah baca ada dijelaskan tadi tentang pentingnya ilmu kimia, ya. Kemudian di bagian bawah itu apa Kak? Yang ini contohnya seperti berikut. Nih. Oh, maksudnya dipelajari dalam ilmu kimia berkaitan dengan struktur, oke. Ya itu ya, kakak sudah bisa ada yang bisa diambil dari kelompok pertama terkait dengan apa tadi? Ternyata definisi ilmu kimia sudah ada. Definisi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang apa saja? Pertama, komposisi. Apa lagi? Struktur. Di situ. Sifat atau materi yang skalanya tuh atom, skalanya tuh kecil kayak gitu ya. Atau juga di situ disampaikan terkait dengan interaksi yang membentuk materi yang kemudian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau sederhananya, kalau kita lihat dari definisi yang kelompok 1 paparkan, ilmu kimia itu berarti mempelajari tentang segala hal yang perubahan yang berkaitan dengan materi ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dari kelompok lain, kelompok 1? Ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita persilakan kelompok 1 untuk kembali duduk dan insya Allah kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Siap ya kelompok selanjutnya kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 kita berikan kelas dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju kelompok 2. Loh, yang mana? Ya, duduk baik-baik. Ini bisa. Oke, kalau kelompok 2 kita berikan plus untuk kelompok 2 supaya semangat juga untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Arya, Jihan, dan
jelasin saja yang sudah dibuat pembimbingnya. Berarti ada ruang lingkup ilmu kimia, ada berapa di situ dijelasin? Ada 5. Oke, apa saja berarti ruang lingkup ilmu kimia? Kimia organik, anorganik, Iya. Bio. kimia, kimia fisika dan kimia analitik. Oke, berarti kalau kita lihat ya dari penjelasan kelompok 2, apa yang kemudian bisa kita dapat dari penjelasan kelompok 2? Coba. Apa coba? Kelompok 2 tadi banyak pembahasan tentang, ada juga bahkan di situ disebutkan kenapa ilmu kimia itu disebut sebagai sentra. Sentra itu apa berarti? Pusat. Atau kemudian kalau kita kaitkan dengan ilmu yang lain, kenapa menjadi pusat tadi? Ternyata tadi dijelaskan karena apa? Kakak ya, ilmu kimia itu apa? Kenapa disebut sentra? Karena ilmu kimia apa? Coba dilihat kembali, tadi sudah dibaca penjelasannya. Ilmu kimia itu ternyata menjadi apa? Menjadi yang memiliki peran penting dalam mengembangkan. Artinya kalau nggak ada ilmu kimia berarti ilmu yang lain bisa jadi juga tidak bisa berkembang. Karena fondasinya juga dari ilmu kimia. Kayak tadi contoh-contoh yang dijelaskan di awal. Ilmu kimia punya kaitan dengan beberapa ilmu kimia yang lain atau bidang ilmu yang lain kayak gitu ya. Contohnya tadi ada kedokteran, biologi, geologi yang mereka bahas juga di situ. Geologi itu berarti berkaitan dengan apa? Geologi. Kimia. Geologi itu berkaitan dengan apa? Ilmu tentang batuan alam ya. Jadi ternyata ilmu kimia juga berperan di sana seperti itu ya. Tentang benda-benda alam seperti itu. Kayak dari kelompok 2 dia mau bertanya? Ada? Gak ada. Oke, kalau berarti semuanya paham insya Allah. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya pada kelompok 2 kita sambung selanjutnya adalah kelompok terakhir kita. Kelompok terakhir kita ada Kakak Fadila dan teman-teman. Silakan. Oke, silakan perhatikan ya ke depan ya sebentar. Setelah ini akan ada asesmen akhir, jadi harus bisa jawab karena sudah institusi dan bahkan sudah presentasi. Ya, silakan. Nanti yang dibaca itu ada di depan. Jadi kakak perhatikan di belakang nggak bisa baca, jadi tugasnya kalian untuk menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ilmu kimia. Sifat kami. Yang pertama pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia membahas tentang apa saja yang menjadi materi, bagaimana materi tersebut tersusun, bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana materi tersebut dapat berubah. Ilmu kimia menjadi dasar pemahaman tentang alam semesta karena kimia mempelajari materi yang merupakan blok penyusun segala sesuatu termasuk benda mati dan makhluk hidup. Ilmu kimia menjelaskan bagaimana materi tersusun, bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana materi berinteraksi satu sama lain. Oke. Ada lagi apa lagi tuh? Cabang pertama ilmu kimia. Jangan grogi bagaimana pemateri ini. Kayaknya dulu tidak ada yang gini. Oke, lanjut. Ilmu kimia fokus ya, semuanya perhatikan biar semuanya serius. Ilmu kimia pertama. Kimia organik. Iya. Yang kimia organik. Kimia apa? Organik. Nanti kalau ketawa nggak kedengaran di belakang. Kimia organik. Serius. Kimia organik. Nah, kimia apa lagi? Yang C Kimia fisik. yang D kimia analitik dan yang E biokimia. Oke, jadi ada berapa tadi disebutkan? Ada berapa? Ada 5. Jadi jangan sampai salah ya, ada 5 ruang lingkup atau cakupan dari ilmu kimia. Silakan selanjutnya. Manfaat ilmu kimia. Oke, dengar ini manfaat ilmu kimia. Jadi kalau kita belajar kan kita biasanya akan tertarik tuh kalau kita tahu punya manfaatnya. Nah, ini adalah manfaatnya. Silakan. Manfaat ilmu kimia karena berinteraksi erat dengan ilmu lain, kimia membantu biologi memahami proses kehidupan. Ya. 1. Manfaat ilmu kimia di bidang kedokteran. Manfaat ilmu kimia yang pertama adalah pada kehidupan manusia dalam bidang kedokteran untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit dan digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia, bahan-bahan yang berkhasiat dan rahasia yang dilakukan dalam
cabang kimia farmasi. Oke. Yang kedua, manfaat ilmu kimia dalam bidang biologi. Bidang ini berkaitan tentang penelitian batu-batuan atau mineral dan Itu bidang apa, Kak? Geologi. Oke, geologi berarti sama kayak tadi ya. Dan Oke, pertambangan gas dan minyak bumi, proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi. Ini tulisannya terlalu kecil guys ya, memang ini bisa dibaca. Kayaknya memang harus yang menulis yang membaca. Oke, yang terakhir silakan. Kalau bisa mau ada yang mau gantian baca juga boleh. Oke, yang keempat peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan. Kakak, di sini katanya nggak kelihatan. Nah, gitu. Selanjutnya. Kimia sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kesehatan, termasuk pengembangan obat-obatan, diagnostik, dan Gak apa-apa, tulisnya terlalu kecil, medis. jadi memang nggak bisa kelihatan. Energi. Kimia sangat berperan dalam pengembangan sumber energi alternatif yang berkelanjutan seperti biogas. Oke, siap? Oke, sudah selesai kelompok 3 menjelaskan. Ada yang mau bertanya dari kelompok 3? Tidak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita juga beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, ke tempat duduknya. Oke, berarti tadi sudah banyak ya yang kemudian bisa kita ambil atau kemudian bisa kita dapat dari presentasi kelompok 1, 2, dan kelompok 3 yang terakhir. Nah, sekarang ayo coba kita buat sama-sama kesimpulan dari presentasi yang tadi sudah teman-teman kalian lakukan. Ayo, siapa yang mau kasih kesimpulan atau mau menyampaikan tadi dari kesimpulan kelompok 1 dulu? Kesimpulannya apa dari materi tadi coba? Dari kelompok 1 sendiri, apa yang kakak-kakak kelompok 1 bisa pahami dari presentasinya tadi? Ayo, coba satu orang. Tadi kan banyak ya terkait dengan definisi, contoh, mungkin contoh ada? Jatuh tadi mana? Coba mana? Contohnya apa? Oke, contohnya kalau belum bisa kelompok 1, coba kelompok yang lain. Ada yang mau duluan dari kelompok 1? Kasih kesimpulan dari presentasinya tadi. Diangkat saja Kak, jangan ditaruh di belakang biar nanti bisa diambil Kak. Taruh di meja aja. Oke, ada? Ada? Ya, kelompok 1, kelompok 3 coba apa kesimpulannya yang bisa diambil? Ayo mengetahui bahwa ilmu kimia sangat luas dan juga ternyata selama ini kita telah memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Masya Allah, kita udah berarti dia berangkat kemana tadi? Sudah umroh, sudah haji. Kalau Fadila mau kemana? Cina. Ya, kita doakan semua kakak Fadila juga bisa ke Turki ya, karena sudah berani. Selanjutnya ada lagi yang mau berangkat lagi, dikasih tiket gratis pakai doa. Ada mau kemana? Oh, Jepang ada mau dari Jepang. Coba silakan, berarti dari Jepang harus bicara. Apa kesimpulannya yang bisa diambil dari presentasinya kakak atau dari yang tadi kita sudah sama-sama diskusi? Ada? Ayo, jangan saling menunjuk. Ayo, Ikaraya tadi mau kemana tadi? Yang ke Jepang tuh. Dan kita doakan ke Jepang, tapi harus jawab dulu. Apa coba? Jelaskan aja yang bisa kemudian didapat ya. Udah harus panjang kan masing-masing punya pendapat atau pemahaman yang beda-beda. Apa itu coba kira-kira kelompok 1? Perwakilan, coba. Ayo kelompok 1 coba tentukan perwakilannya, coba kumpulkan. Boleh dari kelompok yang lain juga, apa? Kelompok 2 mungkin mau duluan? Ada yang bisa disampaikan dari kesimpulan presentasi tadi yang sudah dibuat dalam mappingnya, ruang mungkin? Apa saja tadi ruang lingkup ilmu kimia? Coba. Ada yang masih ingat ruang lingkup ilmu kimia apa tadi? Ada berapa? 5. Ada 5, ada apa saja? Organik, ada Iya, organik, anorganik, terus apa lagi? Apa coba? Biokimia, terus apa lagi? Kimia fisika yang terakhir. Kimia analitik. Nah, siapa di sini yang mau jadi dokter? saya. Nah, dokter itu tentunya belajarnya tuh tentang kimia, harus kemudian paham tuh tentang ya banyak hal, misal biokimia tadi ya. Biokimia kan terkait dengan biologi kimia, berarti berkaitan
berkaitan dengan kehidupan dan kemudian proses yang berkaitan dengan kimia tadi kayak gitu ya. Kemudian kalau bahas tentang kimia kan gak cuma untuk kesehatan ya, tapi tadi ada juga yang bahas tentang pertambangan ya, biologi kan. Nah, siapa yang kemudian kerja di tambang juga harus belajar nanti ilmu kimia. Sebenarnya tahu ya, batuan-batuan alam ya, misalnya bentuk apa namanya lagi, kalau kemarin yang sempat viral di Raja Ampat itu adalah pertambangan nikel. Nah, batu nikel tuh kira-kira warnanya apa sih? Nah, itu kan juga belajar dari batuan-batuan atau unsur-unsur kimia kan, nikel dan lain-lain ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya, mungkin bisa jadi bahkan cita-cita yang kakak-kakak yang ada di kelas ini juga tidak jauh dari nanti. Tadi kan bilang kimia itu sebagai sentra, artinya menjadi salah satu yang kemudian juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain. Bahkan kalau kita bahas tentang kimia juga, nanti kalau kakak cari bidang ilmu yang berkaitan dengan kimia bisa banyak ya. Jadi banyak, artinya tidak hanya yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ada mungkin yang terakhir ya, memberikan kesimpulan dari nomor 1 mungkin ada? Silakan satu orang dan saling tunjuk. Kalau iya boleh silakan. Apa? Gak harus panjang, yang penting ada yang kemudian didapat. Apa? Silakan kakak siapa? Nafisa, silakan Nafisa. Kita dengarkan ya, Nafisa mau berikan pendapat. Ini nggak apa-apa, sebenarnya kan harus mendengar memang, justru siapa tahu informasi dari Nafisa itu dibutuhkan untuk yang lain. Ya? Ternyata kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan mati ulang, terus serta perubahan-perubahan yang terjadi pada materi tersebut baik secara fisik maupun kimia. Oke, Masya Allah, kita berikan applause dulu. Jadi ternyata tadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang belajar tentang materi. Materi itu tadi, Nafisa bilang apa? Memiliki massa dan menempati ruang. Kalau Ustazah bilang tubuh kita materi, bisa? Bisa. Kenapa? Karena tubuh kita juga mempunyai massa dan menempati ruang. Dan bahkan tubuh kita, kalau kalian belajar di biologi, itu ternyata susunan tubuh kita berapa sekian persen itu adalah air. Air itu kan juga berkaitan dengan kimia, dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita juga adalah proses kimia. Kayak gitu ya, sampai sini berarti insya Allah sudah paham semuanya tentang materi yang sudah kita bahas. Oke, berarti kita lanjut. Nah, sekarang sudah tadi di awal ada asesmen awal, maka untuk menutup kegiatan kita sama ya, perlu ada asesmen akhir. Nah, sama di sini Ustazah bagikan kertas yang sama, boleh dituliskan di belakang saja. Pertanyaannya sudah ada di depan, boleh dijawab. Dijawab singkat-singkat saja, tidak apa-apa. Boleh yang itu masih ada sedikit notes ya. Ada ini aja. Sudah. Kalau sudah nanti ditulis saudara dan nanti bisa dikumpulkan ke Ustazah. Oke. Silakan. Cepat sekali selesainya, tapi kalau sudah belajar jadi harusnya lebih cepat ya. Oke. Oke, ada lagi? Ayo, waktunya juga gak lama. Sudah? Sudah? Oke, silakan diisi. Gue dede yang melakukan dalam teks dede. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi di sini dari hasil asesmen ya, ini berarti dari hasil pengerjaan yang kalian tadi, kesimpulan yang sudah dibahas, berarti Ustazah lihat memang Insya Allah sudah banyak ya, lumayan yang kemudian bisa ya. Jadi ada yang sudah bisa untuk mendeskripsikan, tapi juga masih ada yang masih perlu untuk tadi pendalaman lagi ya. Insya Allah nanti berarti kita akan belajar lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran kita. Tapi Masya Allah di sini semuanya sudah bisa mampu menjawab. Kita berikan applause dulu untuk kita. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu kimia, kita juga sudah itu. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi.
pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Ustazah juga sudah menyiapkan kertasnya ya. Jadi silakan. Oke, untuk harapannya untuk dua ini kalian bisa tulis di sticky notes dan juga tempel kembali lagi di bagian situ tadi. Setelah selesai langsung ditempel ya. Sticky notes-nya ditempel atau di papan tulis aja sudah. Di papan tulis ya. Ya. Tulis dua ini apa yang sudah dipelajari dan apa yang harapannya untuk diketahui lebih lanjut pekan selanjutnya. Itu ditempel di bagian depan. Tulis saja ya, kemudian ditempel di depan. Ada dua ya, di situ untuk asesmennya atau refleksinya tentang hal menarik apa yang telah kita pelajari dan juga untuk yang lainnya adalah pembahasan yang menurut kakak ingin pelajari lebih lanjut. Oke, selain itu sambil menulis ya, saya juga butuh untuk kemudian evaluasi lagi yang untuk refleksinya kakak-kakak adalah merefleksikan dari diri masing-masing ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang juga perlu kakak-kakak isi. Itu yang ditempel yang ini untuk diisi ya. Silakan diisi kembali untuk kertas refleksinya dan nanti dikumpulkan ya. Oke, silakan diisi refleksinya dan nanti dikumpulkan kembali ke slide. Oke, sudah selesai, langsung tempel ya. Boleh langsung tempel ke depan. Selanjutnya ini yang bagian refleksi akhir. Kalau refleksinya juga sudah, tempel ke sana. Ayo segera. Sudah ya? Udah? Oke, jadi dari sini cara-cara ternyata banyak juga ya yang sudah mengisi, dan di sini ada yang mengisi di bagian penguasaan materi sudah baik ya, masya Allah banyak yang sudah baik, insya Allah berarti semoga dengan penguasaan materi untuk hari ini bisa nanti kakak-kakak juga semakin semangat tentunya untuk belajar ke depannya seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita dan juga kakak-kakak tadi sudah mengerjakan refleksi, maka Ustazah juga ingin menyampaikan ya terkait dengan apresiasi terkait pembelajaran yang kakak-kakak lakukan tadi. Ustazah terima kasih banyak kakak sudah melihat kakak semuanya juga semangat dalam belajar. Kemudian dari kelompok yang tadi juga sudah maju presentasi, masing-masing kelompok juga sudah bertanggung jawab meskipun tadi ada beberapa kelompok atau ada kelompok juga yang ternyata ketika presentasi masih belum terlalu serius. Nah berarti nanti ke depannya harus apa berarti diperbaiki. Nah yang sudah bagus berarti dipertahan. Nah untuk presentasinya biar lebih serius dan supaya kalau presentasi kan artinya kita sedang membagikan ilmu yang kita dapat supaya ketika teman-teman kita mendengarkan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu ya kan? Insya Allah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan sudah menuliskan. Insya Allah di pekan depan nanti kita akan bertemu kembali. Dan untuk terakhir silakan kakak mengerjakan asesmen untuk yang tes formatif akhir yang ada di buku catatannya kakak. Dan insya Allah di pekan depan kita akan lanjut materi kimia juga dan kita akan masuk ke topik yang baru ada tentang struktur atom. Terus sekali berarti kakaknya kayaknya sudah buka buku jadi dia sudah tahu sebelum disampaikan, masya Allah ya.
Jadi insya Allah pada depan kita akan bahas tentang struktur atom. Jadi Ustazah harapkan di rumah berarti apa? Belajar. Kalau nanti pekan depan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, supaya bisa jawab soal asesmen itu di nanti semuanya bisa lebih apa namanya siap seperti itu ya. Oke, insya Allah karena sudah apa namanya sudah selesai ya kayak pembelajaran kita semua dari awal sampai akhir dan kemudian kakak juga sudah mengikuti pembelajaran tadi dengan baik ya. Tadi Ustazah mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga juga kedepannya kakak makin semangat ya. Karena yang namanya belajar itu kan tidak bisa apa instan. Artinya itu sekali saja terus bisa. Artinya kalau hari ini belum bisa berarti apa? Nanti pekan depan harus diperbaiki supaya lebih bisa lagi seperti itu ya. Insya Allah itu cukup dari Ustazah untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sebelum Ustazah akhiri ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada berarti Ustazah rasa itu sudah cukup ya. Berarti sudah saatnya kita pulang. Insya Allah sudah apa namanya sudah kayaknya nih ada yang sudah merasakan perutnya ini segera mau diisi ya. Jadi mau segera pulang, bisa istirahat dan juga jangan lupa jaga kesehatan agar pekan depan bisa hadir lagi kayak gitu ya. Insya Allah kita cukup